Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang ditulis oleh Syekh Abdullah Nasih Ulwan. Sampai pelajaran yang ke-8, Asyu'uru an-nafsiyu nahwal auladi. Suasana hati orang tua terhadap anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus tsani. Asyu'uru an-nafsiyu nahwal auladi. Al-maqsudu bisyu'uri an-nafsiyyi ibrazu ma auda Allah subhanahu fi qalbil abawaini min hubbin wa atifatin wa rahmatin nahwa auladihima. Wal hikmah fi dzalika hiya istihjanu adatin jahiliyatin baghidatin istahkamat fi ba'din nufus al maridah ilal fin nadrati as-sayyiati ilal banat wa izhari fadilatil masubati wal ajri liman yasbiru ala faqdil walad wa yatajalladu li firaqihi. Wa akhiran madza yaf'alul abawani idza ta'arradat maslahatul Islam ma'a maslahatil walad. Al-faslus tsani, bab yang kedua, asyu'uru an-nafsiyu nahwal auladi, suasana hati orang tua terhadap anak-anaknya. Yang dimaksud suasana hati di sini ialah bahwa orang tua yang baik pasti akan menampakkan cinta dan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Karena cinta dan kasih sayang orang tua adalah fitrah yang ditanamkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati orang tua. Hikmahnya adalah untuk menghilangkan tradisi-tradisi jahiliyah yang merasuki sebagian jiwa yang sakit, seperti pandangan negatif terhadap anak-anak perempuan. Hikmah yang lain adalah untuk memperlihatkan keutamaan pahala dan ganjaran bagi orang yang bersabar dan tegar karena kehilangan dan berpisah dengan anak-anaknya. Dan yang terakhir yang dibahas dalam kitab ini adalah apa yang harus dilakukan oleh orang tua jika kepentingan Islam berbenturan dengan kepentingan anak. Memang ada beberapa orang tua yang tidak sayang kepada anak-anaknya sampai tega membunuhnya. Tapi itu tidak dapat dijadikan sebagai kaidah. Kaidahnya yang umum, ya setiap orang tua yang baik itu pasti sayang, cinta kepada anak-anaknya. Kullu hadhil masyair an-nafsiyah wal awatif al-qalbiyah wa kullu hadhihi tasawurat wa tasaulat satajidwa ayyuhal akhul karim mubayyinatan muwazzihatan fi hadzal fasl wa 'alallahi qasdus sabil wa minhu nastamiddul auna wat taufiq. Seluruh empati dan kasih sayang ini juga seluruh perasaan welas asih serta persepsi dan pertanyaan yang ada kaitannya dengan hal ini nanti akan kamu temukan penjelasannya dalam bagian ini, di dalam bab ini. Wa 'alallahi qasdus sabil, dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus. Wa minhu nastamiddul auna wat taufiq, segala pertolongan dan taufik hanya kami mohonkan kepada Allah Ta'ala. Al-abawani mafturani ala mahabbatil walad. A.
naluri orang tua untuk mencintai anak. Minal maklum badahatan anna qalbal abawaini mafturun ala mahabbatil walad wa muta'assilun bil ma'asyir an-nafsiyah wal awatiful abawiyah li himayatihi war rahmati bihi wasyafaqati alaihi wal ihtimam bi amrihi. Salah satu perasaan suci yang ditanamkan Allah Ta'ala ke dalam hati orang tua adalah naluri atau fitrah untuk mencintai anaknya. Dari perasaan inilah maka tumbuh berbagai suasana hati, tumbuh berbagai perasaan-perasaan, dan tumbuhnya perasaan itu untuk menjaga keselamatannya anak-anak, mengasihi, menyantuni, dan memenuhi semua kebutuhannya anak-anak. Kalau tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang di hati orang tua, wah anak itu ya mati semua. Walau la dzaka lang qaradun naul insani minal ard walama sabarul abawani ala riayati auladihima walama qama bikafalatihim wa tarbiyatihim wasyahar ala amrihim wan nadri fi masolihihim. Seandainya hal ini, maksudnya suasana hati yang seperti tadi saya sebutkan, cinta kasih sayang, kok itu tidak ada, niscaya akan musnahlah manusia dari muka bumi. Mengapa? Karena akan menyebabkan kedua orang tua tidak akan sabar lagi menjaga anaknya dan tidak sudi mengurusi, mengasuh dan mendidik mereka. Mengapa? Karena akan menyebabkan kedua orang tua tidak akan sabar lagi menjaga anak-anaknya dan tidak sudi mengurusinya, tidak sudi mengasuh dan mendidik mereka. Kalau tidak ada kasih sayang orang tua, maka orang tua tidak akan peduli untuk memenuhi kebutuhan mereka dan tidak mau memperhatikan persoalan serta kepentingan mereka. Wala ajba ayyusawwiral Qur'anul azim hadil masyairal abawiyah as-sadiqah ajmala taswirin fayaj'alu minal auladi taratan zinatal hayah al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Maka tidak mengherankan dan tidak berlebih-lebihan kiranya kalau Al-Quranul Karim menggambarkan perasaan kedua orang tua ini dengan persepsi yang sangat indah. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Wa ya'tabirum ukhra ni'matan azimatan tastahiqu syukral wahibil mun'im. Dalam ayat lain diungkapkan bahwa anak adalah nikmat besar yang seharusnya kita bersyukur kepada Allah sang pemberi nikmat. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 6, wa amdatnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan menjadikanmu kelompok yang lebih besar. Wa ya'tabirum salisah qurrata ayun in kanu salikina sabilal muttaqin. Di ayat yang lain Allah mengungkapkan kepada kita bahwa anak sebagai penyejuk mata jika ia menjalani kehidupan orang-orang yang bertakwa. Firman Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.
ila ghairi dzalika min hadil ayatil qur'aniyah allati tusawwiru awatifal abawaini nahwal aulad wa takshafu an sidqi masyairihima wa mahabbati qalbaihima tijaha afladil akbat wa samaratil fuad. Selain ayat-ayat tadi, masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan perasaan atau suasana hati orang tua kepada anak-anaknya. Ungkapan perasaan hati orang tua itu merupakan ungkapan perasaan sejati, merupakan ungkapan suasana hati yang hakiki mereka, dan merupakan ungkapan cinta di hati mereka terhadap belahan jiwa dan buah hati mereka. Wa ilaika ayyuhal qari'ul karim taqatan mimma qalahu syu'ara fi mahabbatil aulad wa hiya asy'arun tufizu riqatan wa hananan wa tata'ajjaju syu'uran wa atifatan wa hiya bimajmu'iha tu'akkidu zahiratal hubbi wal hanan allati auda'ahallahu fi qalbil abawain liyabdzula qasara juhudihima wa ghayati masa'ihima fi tarbiyatil walad wa idadihi liyakuna insanan sholihan fil hayat. Pembaca budiman, ada beberapa ungkapan penyair mengenai cinta orang tua kepada anak-anak ini. Ungkapan itu berupa syair-syair yang santun, yang dapat membangkitkan rasa dan emosi. Semuanya menegaskan adanya cinta dan kelembutan yang ditanamkan Allah ke dalam hati orang tua. Tujuannya agar mereka dapat mengerahkan segala upaya untuk mendidik anak-anaknya dan mempersiapkannya untuk menjadi manusia yang berguna, menjadi manusia soleh dalam kehidupan ini. Wa nabda'u bima qalahu Umayyah bin Abi Silat fi haqqi waladi al-aqi wa hiya min ghuraril qasaid allati tafidhu riqatan wa hananan wa wallati tusawwiru sidqal masyair al-qalbiyah al-abawiyah nahwal walad. Kami mulai dari syair-syair Umayyah bin Abi Silat mengenai anaknya yang durhaka. Syair ini penuh dengan kelembutan yang menggambarkan perasaan sejati di hati seorang bapak kepada anaknya. غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أدني عليك وتنهل إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي منك جبها وغلظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل وسميتني باسم المفند رأيه وفي رأيك التفنيد لو كنت تعقل تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل. Aku beri makan engkau saat engkau masih bayi. Aku cukupkan keperluanmu saat engkau beranjak dewasa. Kau makan dan kau reguk apa yang kupetik untukmu. Jika suatu malam sakit menyerangmu, aku pun tak bisa tidur. Aku berjaga semalaman dengan penuh khawatir.
seolah aku rasakan apa yang kau derita. Seolah aku rasakan apa yang kau derita. Air mataku jatuh bercucuran. Aku takut jika maut menjemputmu. Meski ku tahu kematian pasti datang, itu hanya masalah waktu. Lalu engkau pun tumbuh dewasa dan tercapailah cita-citamu. Namun engkau tidak seperti yang kubayangkan. Kau balas aku dengan kekerasan dan kekasaran. Kau balas aku dengan kekerasan dan kekasaran. Seakan engkaulah pemberi nikmat dan keutamaan itu. Andai engkau tak mampu menjaga hak kebapakanku, perlakukanlah aku seperti tetangga dekatmu saja. Berikan hak tetangga padaku. Jangan kau kikir pada harta yang bukan milikmu itu. Seorang penyair lainnya mengungkapkan limpahan perasaan kasih sayangnya sebagai seorang bapak. Sementara dia hanya duduk saja tanpa dapat bekerja keras untuk mewujudkan keinginannya. Laqad zadal hayatu ilayya hubban banati innahunna minad du'af. Sungguh telah bertambah usiaku dan kian besar cintaku pada putri-putriku. Mereka adalah orang-orang lemah. Aku takut mereka hidup dalam kemiskinan setelah kematianku dan minum air keruh setelah air jernih mereka reguk. Aku takut mereka akan telanjang di saat para budak sudah berbusana, sehingga berlinanglah air mata dari para wanita yang terlantar. Sekiranya bukan karena itu, niscaya telah aku tawarkan keahlianku atau keterampilanku. Cukup bagi orang-orang lemah bersandar kepada Sang Maha Penyayang. Min hadza kullihi na'lamu quwwatal atifah al-fayyadah allati auda'ahallahu fi qalbil abawain nahwal aulad wa ma dzaka illa liyusaqa sauqan nahwa tarbiyatihim wa riayatihim wal ihtimam bi syu'unihim wa masalihim. Dari semua ini kita mengetahui kekuatan emosi yang luar biasa yang ditanamkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kedua orang tua kepada anak-anaknya. Hal ini semata-mata untuk merangsang dan memotivasi mereka untuk mendidik anak-anak mereka, untuk menjaga anak mereka, dan memenuhi semua kebutuhan dan kepentingan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 30, fitratallahi fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tetaplah atas fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.